Oke, baik. Kemarin gimana UTS-nya? Alhamdulillah. Bisa ya? Insya Allah. Oke. Oke, materi hari ini tentang pengujian hipotesis ya. Ada pertanyaan nggak? Kali udah baca gitu. Sebentar. Oke. Nggak jalan. Oke, bisa. Oke. Udah kebuka belum? Sudah, Pak. Tampilannya apa? PPT statistik. Oke. Saya bukanya di sini Excel. Baik, pengujian hipotesis ya. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Anggapan atau pernyataan kayak Apa? pengujian yang mungkin nilainya benar gitu. Pengujian yang mungkin nilainya benar. Iya, jadi belum tentu benar. Ada lagi yang lain? Dugaan, Pak, atau prediksi. Iya, dugaan atau prediksi. Ada lagi? Dugaan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, jadi hipotesis itu ya. Dugaan atau ya bahasa sederhananya dugaan ya. Yang namanya dugaan bisa benar, bisa salah. Oke. Contohnya gimana? Contoh dugaan itu gimana? Halo?
besok akan turun hujan. Selain itu, Manchester United akan terdegradasi gitu Pak ya. nah itu bisa. Iya. Kayaknya sih iya Pak. Pendukung MU ini nih, gelagapan. Ayo, yang lain. Dugaan. Pengertian ini apa maksud dari hipotesis ya Pak? Iya. Iya kan hipotesis itu dugaan. Atau punya definisi lain, boleh silakan. Hipotesis itu jawaban sementara terhadap masalah yang masih diduga kebenarannya Pak. Benar gak sih Pak? Bapak dengar suara saya nggak? Dengar. Iya, oke. Ya. Bapak di Jawaban luar sementara ya. Iya Pak. Iya. Oke, good. Jawaban sementara atau misalnya karena dia yang belum terbukti kebenarannya ya. Ya itu dengan hipotesis atau sering orang mendefinisikannya itu dugaan sementara. Dugaan namanya dugaan ya. Tadi contohnya banyak sudah ya. Ada besok akan turun hujan. Bisa benar, bisa salah. MU akan terdegradasi musim 2021-2022 berarti ya? Apa? Oh iya 2022 ini. Dia per tahun apa 2 tahun sih? Apa lewat tahun gitu sih? 2 tahun Pak. Berarti sama ya karena di tengah-tengah itu ya. Ya. Per musimnya. Yang lainnya banyak ya. Misalnya rata-rata nilai statistik MD kelas apa ini? 3B dan 3A. Oh, 3A dan B itu rata-ratanya lebih dari 80. Gitu ya? Itu namanya dugaan sementara. Namanya dugaan bisa benar, bisa Salah. bisa salah. Ini UTS-nya banyak juga yang nilainya 100 ya. Saya ini ya. Mau dikasih tahu hasilnya atau gimana? Boleh Pak, boleh. Boleh. Ntar jangan kaget ya. Soalnya kegampangan atau gimana? Enggak. Bagian Lumayan lah, Pak. Nggak mungkin gampang lah, Pak. bagian hitungannya sih Pak yang susah. Oh, kalau itunya mah tinggal itu aja ya. Tinggal lihat aja kalau Rumusnya itu. Nilai terendahnya 50, nilai tertingginya 100. Rata-ratanya kelas A ya. Kelas A dulu. Rata-rata 87. Keren.
Sekarang kelas B. Kelas B. Kelas B nilai terendahnya 55. Tertingginya 100. Soalnya kayaknya terlalu gampang ya. Kita besok-besok, nah inilah susah dikit. Rata-ratanya sama, 87. Oke, ntar saya lihat. Kayaknya sih variannya lebih tinggi yang kelas. Variannya lebih tinggi kelas A berarti ya. Nanti saya rilis di grup ya, biar hasil semua 4 kelas. Baik, kita lanjutkan ya ke sini dulu. Jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan atau anggapan yang bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Contohnya tadi sudah. Kemudian kita langsung fokus. Halo? Kalian dengar nggak? Dengar, Pak. Oke. Pak. Dengar, Dengar, Pak, dengar. Siap. Takutnya ini aja nih. Saya ngomong sendiri. Oke ya. Saya langsung fokus di hipotesis dalam statistik ya. Jadi dalam statistik itu hipotesis hanya ada 2. Ada H0, ada H1. Kamu bacaannya hati-hati, bukan HO, H0. HO bukan di statistik, di biologi, di mana? Biologi apa kimia? Di H0 dengan H1. Nah, ini untuk memudahkan kita sebagai pemula, ini untuk memudahkan kita. Jadi H0 itu suatu pernyataan atau anggapan yang ingin kita tolak. Oke? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, H1 pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Jadi dia H1 itu selalu lawan dari H0. Oke. Sekarang kita coba latihan. Cara membuat H0 dengan H1. Contohnya misalnya gimana? Contoh hipotesisnya dulu gimana misalnya? MU tahun depan, tapi yang perempuan paham nggak sih yang gitu-gitu? Takutnya nggak paham ya. Bola. Iya, Bola kan? iya. MU terdegradasi tahu, paham? Enggak, Pak, enggak paham. Nah, itu berarti kita yang umum aja. Apa ya? Oke. Keempat bisa gak, Pak? Kenapa? Anies akan maju di Pilpres 2024. Hipotesisnya gimana? Gini ya, hipotesisnya ini aja. Tahun 2024 Anies jadi presiden gitu ya. Ini hipotesis. Bisa benar, bisa salah. Kok Anies sih? Misalnya ini. Nah, H0-nya gimana? H0-nya gimana?
Halo? Halo? Iya. Anies tidak akan menjadi presiden di tahun 2024, Pak. Gimana? Anies tahun 2024, Hmm, Anies tidak menjadi presiden. jadi presiden. Satunya Tahun 2024, apa? Anies menjadi presiden, Pak. Ini konsisten ya. Kalau menjadi semua. Oke. Oke, gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya, rata-rata nilai kalau nilai statistik ya. Statistik MD misalnya gitu aja ya. Lebih dari 80 poin gitu ya. Nah, sekarang gimana? H0-nya? Rata-rata nilai statistik MD kurang dari 80, Pak. Rata-rata nilai ini kurang dari 80. A1-nya? Rata-rata nilai statistik MD lebih dari 80. Lebih dari 80. Oke. Gini? Gini bukan? Menurut saya, Oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Sekarang kalau ini kan kurang dari 80. Ini lebih dari 80. 80 masuk mana? Ikut H0 apa H1? Satu lagi berarti Pak H2 80. Kan tadi udah kita bahas bahwa di dalam statistik hipotesis hanya ada 2. Adanya di H0 dengan H1. Ada yang nulisnya H1, ada yang nulisnya HA.
hipotesis alternatif. Intinya sih H1 itu adalah lawan dari H0. Kalau ada 3, oh itu jadi repot. Oke. Ini kita pelan-pelan aja ya. Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Nah, ini yang harus diingat bahwa sama dengan itu selalu ada di H0. Ya. Saya lupa bukunya. Saya pernah baca di buku itu. Jadi sama dengan itu ada selalu ada di H0. Jadi di sini kita kurang dari sama itu ya. Paham nggak? Ayo yang mau nanya. Bapak berarti itu apa? Tidak sama dengan berarti H1 bukan? Ya. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Halo? Siapa tadi? Kan sama dengan kan di H0. Ya. Berarti tidak sama dengan H1. Iya. Tapi kan lawan sama dengan tidak hanya tidak sama dengan. Kalau ini misalnya kurang dari sama dengan. Tidak sama dengan 0 sama kayak kurang dari sama dengan. Masuknya ke HA, ke H0. Tapi kalau misalnya lawan sama dengan ya tidak. Ya sering diekuivalenkan dengan apa kontra ekuivalennya itu ya sama dengan memang tidak sama dengan. Dan kemudian kalau tidak sama dengan adanya di mana Pak? Ya itu jelas adanya di H1. Karena dia lawan kan H1 itu menjadi lawan dari H0. Selalu dia. Sebagai apa sih? Kontra. Jadi kalau yang satu ditolak, satu diterima. Satu diterima, satunya ditolak. Gitu ya. Oke, Pak. Makasih. Bapak mau nanya. Yes. Itu kan H0-nya kan kurang dari, terus katanya sama dengannya di situ. Kalau misalnya HO-nya itu lebih, terus H1-nya kurang, itu sama dengannya tetap di HO. Nah, salah kamu. Nggak ada HO. Oh ya, H0, maaf. Ya. Kalau misalnya ini lebih dari, ini kurang dari, sama dengannya tetap di H0. Oh iya, iya. Ada lagi? Saya lagi nyari-nyari masih ada kayak bukunya halaman. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Ini gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup, oke. Oke, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ketika kita membuat hipotesis, bisa dalam bentuk kalimat seperti ini, bisa juga dalam bentuk
notasi ya. Sekarang kita coba ini dalam bentuk notasi. Kita H0 dengan H1. Oke. Kamu sudah belajar sebelum UTS, Pak, tentang rata-rata. Simbol rata-rata itu apa? X-bar. Apa? X-bar. X-bar. X-bar itu rata-rata untuk data Sampel. sampel. Kalau data populasi, apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, kamu baca nggak? Mio ya? Iya. Oke, mu. Oke, bentar. Baterainya habis. Baik, kita lanjutkan. Kenapa kita pakai mu? Jadi ini yang harus diingat ya, bahwa kita akan melakukan pendugaan. Jadi misalnya logikanya begini. Saya ingin menduga berapa sih tinggi rata-rata tinggi mahasiswa Vidcom misalnya ya, FDcom. Oke. Berapa rata-ratanya? Nah, tinggi rata-rata mahasiswa. Nah, kan yang mau diduga seluruh mahasiswa FDcom kan? Yang mau diduganya. Ya. Saya menggunakan data misalnya sebagian mahasiswa. Tapi yang mau dituju sebenarnya seluruh mahasiswa kan? Seluruh mahasiswa FDcom. Maka di sini menggunakan yang diduga itu adalah menggunakan rata-rata dari populasinya. Meskipun analisisnya menggunakan datanya data sampel. Oke? Nah, kenapa di sini menggunakan mu itu alasannya ya. Jadi yang diduga tetap adalah rata-rata populasi menggunakan data sampel. Makanya hipotesis fungsinya ada dua kan? Yuk, masih ingat nggak? Fungsi hipotesis, masih ingat nggak? Pertemuan ke berapa ya? Pertama apa ke ini? Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Gimana hipotesis apa sampel? Sampling, sorry, sampling. Kegunaan sampling kan ada dua. Satu, Menaksir. Uji ya, yang kedua, uji hipotesis dan pengambilan keputusan. yes, itu maksudnya. Nah, ini sampling ketika digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, sampling digunakan untuk menguji hipotesis apa? Untuk melihat tetap populasi. Ya, targetnya ujungnya tetap populasi. Oke, ini berarti kurang dari sama dengan
kurang dari sama dengan. Ini berarti ya. (80). Yang ini berarti ini salah. Ini ya. Lebih simpel kan ya? Ya boleh dua-duanya lah. Yang penting kalian paham maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah mulai agak-agak puyeng dikit ya. Kalau kalian puyeng-puyeng dikit ya normal. Justru kalau misalnya standar aja biasa itu diragukan ya. Dia mikir enggak? Oke, ada pertanyaan enggak? Halo? Sementara nggak ada, Pak. Aman ya? Oke, berarti. Oke, jadi gini. Saya coba pelan-pelan lagi ya. Kan hipotesis itu dugaan sementara. Oke. Nah, kita terjemahkan di dalam statistik itu, dugaan sementara ini kemungkinannya yang terjadi adalah ini dan ini kan. Jadi dugaan sementara kita ini rata-rata nilai statistik MD misalnya lebih dari 80. Ini dugaannya. Nah, bisa benar, bisa salah. Benar itu ini. Berarti rata-rata nilai statistiknya lebih dari 80 kan? Nah, dugaan yang bisa jadi salah atau bisa juga dugaan yang lainnya, kemungkinan yang terjadi yang lainnya adalah nilai rata-rata nilai statistiknya kurang dari sama dengan 80. Gitu kan ya? Paham nggak sih? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham. Nah, sekarang kita ingin membuktikan. Yang benar yang mana nih? Yang ini H0 atau H1? Menggunakan data sampel itu yang kita uji. Nah, kalau H0 untuk sementara nih ya, untuk sementara, biar kita lebih mudah cara ininya. Kalau H0 yang benar, kita bahasakan di sini bahasanya itu H0 diterima. Berarti H1 ditolak. Oke. Kalau ternyata ini yang terbukti, berarti H0 diterima, H1 Ditolak. ditolak. Kalau ternyata ini yang terjadi, berarti H0 Ditolak. ditolak, H1 diterima. Bisa ya? Nah, kita jangan salah. Harusnya H0 ditolak, malah H0 diterima. Atau H1 diterima, seharusnya H1 ditolak. Jadi kesalahannya itu menolak H0, menerima H1. Atau menerima H0, seharusnya Menolak H1. Gitu ya. Pusing. Ini baru 2. Baru H0 dengan H1. Diputar-putar dong, pusing ya. Ini yang sering dikatakan dengan error ya. Salah mengambil keputusan. Menolak H0 padahal H0 benar, atau menerima H0 padahal H0 salah. Ini disebut dengan peluang salah jenis 1, ini salah jenis 2. Intinya yang tadi ya.
Oke. Sekarang langkah pengujian dalam hipotesis itu ada 5 langkah. Ingat-ingat. Ya. Ini nggak acuan, tapi ini untuk memudahkan kita aja. Untuk memudahkan kita melakukan pengujian hipotesis. Oke, diingat-ingat ya. Yang pertama membuat hipotesis. Yang kedua menentukan alfa. Yang ketiga menentukan statistik uji. Yang keempat menentukan batas kritis. Yang kelima kesimpulan. Ada berapa? 5, Pak. 1. Membuat hipotesis. 2. Menentukan alfa. 3. Menuliskan statistik uji. 4. 4 apa? Menentukan data statistik. Oke, yang kelima. Kesimpulan. Oke. Oke ya. Yang belum ini nanti saya ulangi sekali lagi ya. Yang pertama membuat hipotesis, yang kedua menentukan alfa, yang ketiga menentukan statistik uji, yang keempat menentukan batas kritis, yang kelima kesimpulan. Kita jawab kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama membuat hipotesis. Tadi kita sudah belajar di awal. Nah, saya coba akan menjelaskan secara umum hipotesis itu ada 2. Ada 1 arah, ada 2 arah. Ciri-cirinya. Oke, lihat ciri-cirinya ya. Bedanya 1 arah dengan 2 arah. H0-nya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Itu 1 arah. H1 tinggal kebalikan. Jadi kalau hipotesis 1 arah, H0-nya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. H1 tinggal kebalikan. Oke? Kalau yang 2 arah, ini pakainya sama dengan. Ini berarti tidak sama dengan. Tadi mungkin termasuk tadi ada yang tanya hipotesis sama dengan ada di mana, Pak? Ya pasti ada di H1 karena dia lawan dari H0. Karena sama dengan selalu ada di Halo. H0. Bisa ya? Itu tentang hipotesis. Karena nanti akan berpengaruh terhadap batas kritis. Kemudian yang kedua apa? Oke. Ini dianggap kalian udah bisa lah ya. Yang ini nih dianggap udah bisa lah. Kan sebelum UTS itu dibahas. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Alfa itu ya. Atau errornya, kesalahannya itu. Oke. Biasanya berapa sih errornya? Error itu adalah kira-kira kalau kita penelitian tingkat kesalahan yang mungkin terjadi dan kita tidak bisa kita tidak bisa hindari itu gitu.
Tapi berapa yang ditoleransinya? Prinsipnya, semakin kecil errornya, maka tingkat kepercayaannya akan semakin besar. Bentar, saya ambil minum. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, saya coba kasih analogi kira-kira begini. Misalnya saya mengajar di 2 sekolah. Sekolah yang pertama misalnya di sekolah boarding, yang satu di sekolah umum. Nah, oke. Saya misalnya ngajar matematik. Nah, kira-kira siswanya lebih terkontrol di mana? Boarding. Boarding ya. Jadi kalau misalnya begini, saya ingin meneliti apakah saya mengajar itu berpengaruh terhadap prestasi mereka. Jadi mereka kira-kira bahasanya, kira-kira mereka bisa matematika itu karena pengaruh saya mengajar atau karena faktor pengaruh yang lain. Oke, ini konteksnya ini loh ya. Kamu jangan mikirnya, oh itu mungkin karena Allah, karena ini. Itu tidak diabaikan, tetapi kita meneliti yang kira-kira yang ikhtiar manusianya ya, konteksnya itu ya. Jadi siswa itu bisa matematika karena pengaruh saya mengajar atau karena faktor lain. Nah, ketika misalnya di sekolah boarding, kira-kira kan perlakuan saya ke siswa itu hampir rata-rata dapatnya sama. Misalnya ya, kalau satu dapat belajar semua. Ini faktor lainnya tentu saja diabaikan. Diabaikan itu kita tidak teliti ya. Karena penelitian itu kalau semua faktor diteliti nggak selesai-selesai, susah. Jadi saya hanya melihat dari sisi faktor yang satu sisi saja. Kalau setiap anak itu belajarnya beda-beda, ya itu faktor yang lain. Faktor dari internalnya siswa itu. Tapi faktor pengaruh dari luarnya terhadap siswa itu, nah kalau di boarding kira-kira kan sama. Jadi maksudnya adalah siswa boarding itu kira-kira kalau saya ajarkan satu kan diajarkan semua gitu. Kemudian kalau ada tambahan ya diajarkan juga untuk semua. Kira-kira itu yang dimaksud dengan perlakuan dari faktor luar. Nah, saya menggunakan di boarding itu pakai alfanya kecil. Karena saya bisa kondisikan faktor selain faktor di luar yang saya teliti itu, saya bisa saya bisa kontrol gitu ya. Tapi kalau saya misalnya mengajar di SMA umum, saya ingin mengetahui apakah mereka itu
bisa matematika itu karena pengaruh saya mengajar. Nah, saya tidak bisa mengontrol faktor lain, faktor yang di luar perlakuan saya. Nah, itu terlalu banyak. Jadi misalnya mereka itu sebenarnya bisa matematika itu sebelum sekolah pun mereka sudah bisa, karena misalnya ada yang sudah bimbel duluan. Dan itu tidak merata ya, tidak semua siswa dengan satu di SMA umum kan biasanya ada yang masing-masing, ada yang privat, ada yang bimbel dan seterusnya. Tapi tidak misalnya dikondisikan oleh sekolah. Nah, ketika itu maka saya bisa menggunakan alfanya yang lebih besar dari yang di sekolah boarding. Nah, kira-kira ada gambaran nggak? Ada pertanyaan boleh? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Paham nggak? Paham kalau yang Bapak jelasin tadi. Oke, berarti aman ya. Yang lain kalau nggak paham langsung ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya, tadi cara menentukan alfanya ya. Jadi kapan kita menentukan alfanya yang besar, kapan kita menentukan alfanya yang kecil. Nah, biasanya berapa persen? Biasanya ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Biasanya sekitaran itu. Beberapa penelitian itu memang ada yang menggunakan alfanya misalnya lebih besar, ada itu ditolerir karena memang apa ya? Biasanya riset-risetnya yang memang agak susah ya mengontrol. Misalnya tentang dulu saya pernah lihat itu dia sampai 30% karena tentang perilaku konsumen masyarakat. Nah, itu agak susah dikontrol faktor luarnya ya. Jadi mereka pakai alfanya lebih besar. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan atau misalnya yang kita bisa kendalikan itu rata-rata 1 sampai 10%. Oke ya. Itu langkah yang kedua. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Statistik ujinya. Nah, statistik uji ini tergantung nanti model risetnya, kemudian datanya. Nah, nanti kita akan coba pelajari satu persatu ya. Ini contohnya aja. Ini uji T, uji Z. Gitu. Nanti kita akan praktek setelah ini. Yang berikutnya adalah batas kritis. Oke. Kamu lihat ini. Batas kritis itu adalah batas antara penolakan dan penerimaan H0. Oke, ingat-ingat ya. Masih ingat nggak? Di hipotesis itu yang tadi itu di awal, H0, H1. Tujuannya kan di akhirnya menerima atau menolak H0. H1 kebalikannya. Oke? Oke. Kita misalkan di sini uji T. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan, maaf. Oke, kita jadi target kita tadi adalah di hipotesis itu menerima atau menolak H0. Menerima atau menolak H0. H1 tinggal kebalikannya, biar kita nggak terlalu pusing ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya coba pakai bantuan grafik. Gimana ya cara? Sebentar. Ini yang tampil apa? Halo? Kenapa, Pak? Yang tampil apa? Yang tampil di layar kalian? Slide. Bagian 4. 4. Ini berarti ya apa? Batas kritis. Oke. Kita coba yang pertama ini ya. H1-nya mu lebih kecil dari mu 0. Oke. Tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari negatif T tabel. Jadi yang pertama itu begini. Misalnya ada kurva normal. Sebaran normal. Kan mu-nya lebih kecil dari mu 0. Di H1-nya ya. Berarti di sini negatif T. Titik tengahnya 0. Maka ini disebut dengan ini. Ini disebut dengan daerah penolakan H0. Oke. Jadi sebelah kiri daerah penolakan H0. Sebelah kanan daerah penerimaan H0. 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 Kita masih ngomonginnya H0 dulu. Ini yang ini. Sekarang kita yang kedua. Yang kedua, itu mu-nya lebih besar dari mu 0. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi yang kedua kira-kira begini. Ini T tabel. Yang ini sebelah kiri dia negatif berarti ya, sebelah kanan dia positif. Nah ini daerah apa? Daerah apa? Penolakan. Penolakan. Iya, penolakan H0.
Oke, H0 masih H0. Kemudian yang terakhir, tolak H0 jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel. Saya di sini ya. Ini negatif T, ini T. Ini daerah penolakan H0, ini juga sama daerah penolakan H0. Nah, ini yang dimaksud dengan yang dua arah. Hipotesis dua arah. Nah, yang ini yang pertama satu arah, yang kedua satu arah, yang ini dua arah. Oke. Ada pertanyaan? Saya kirim di ini bisa ya? Oke, nanti saya kirim di grup. Udah ditulis? Di screenshot, Pak. Oke, siap. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Kita mulai ke contoh kasus ya. Pengujian nilai tengah populasi. Kasusnya satu sampel. Apa itu dimaksud dengan kasusnya satu sampel? Jadi misalnya begini. Saya ingin mengetahui saya ngajar di MD 3A berhasil atau tidak? Oke. Oke, perhatikan. Saya ingin tahu saya mengajar di MD 3A itu berhasil atau tidak. Maka itu disebut dengan ada satu populasinya. Sehingga dia menjadikan ada satu sampel ya, satu kelompok populasi itu. Nah, apa yang menjadi patokannya? Berarti kita harus punya nilai tertentu. Jadi kalau misalnya saya ingin mengetahui apakah saya berhasil mengajar di MD kelas 3A. Nah, ukuran berhasil itu apa? Ya, harus punya ukurannya. Misalnya ukurannya adalah nilainya, misalnya nilai rata-ratanya lebih dari 70 dianggap baru berhasil. Jadi ada patokan nilai atau nilai tertentu yang menjadi dasar berhasil atau tidak berhasilnya. Caranya, ini ada data populasi, dia menyebar normal. Nanti kita coba pelajari ya tentang itu lebih jauh. Kemudian dipilih secara acak sehingga dapatlah sampelnya. Nah, untuk sampel ini untuk melihat populasi menggunakan uji rata-rata ya. Ini dipilihnya secara acak ya. Populasi untuk mendapatkan sampel itu dipilihnya secara acak. Langkahnya ada berapa tadi? 5. Yang pertama Membuat hipotesis. 2. Menentukan alfa. 3. Uji. 4. Menentukan batas kritis. 5. Kesimpulan. Oke, terima kasih. Jadi hipotesisnya tadi sudah ya. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Alfanya juga tadi kita sudah bahas.
Oke, yang belum adalah statistik ujinya. Nah, ketika tadi kasus satu sampel, maka bisa menggunakan uji Z atau uji T. Dengan syarat tadi ya, datanya normal. Nanti kita pelajari tersendiri tentang data normal. Oke. Jadi langkah pertama sudah kita bahas, langkah kedua sudah, ketiga statistik ujinya. Untuk kasus satu sampel menggunakan uji Z atau uji T. Jika datanya normal ya. Uji Z atau uji T. Uji Z kapan digunakan? Jika ragam populasinya diketahui. Kalau uji T, jika ragam populasinya tidak diketahui. Kita lanjut. Ini sama batas kritisnya yang tadi itu. Kita ini ya, kamu pusing kan ya? Kita latihan aja biar kamu tambah pusing atau tambah paham. Tambah pusing, Pak. Coba dulu nanti baru simpulkannya. Ini paham nggak? Jangan yang inilah, jangan yang ini. Yang ini aja, yang ini ya. Ini paham kan? Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, yang ini nih. Yang ini ya. Oke. Langkahnya ada berapa? 5. Minimal tahu itu dulu. Oh, dia nggak mau sih? Yalah. Oke. Yang pertama, hipotesis. Kedua, yuk. Alfa. Alfa itu ada nggak di sini? Ini ada. Alfa 3. Menentukan. Oke. 4. Menentukan batas kritis. Iya. 5. Udah berhasil. Kita mulai dari yang pertama. Kok mulai dari satu lagi sih tuh? Ini amat. Gimana caranya? Alah, adalah. Oke. H0-nya gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Pokoknya kalau kamu bikin hipotesis, udah pokoknya jangan mikir. Yang penting H0, H1, udah tulis aja dulu. Nah, kalau udah nulis baru mikir. H0-nya kira-kira gimana? Ini nih. Dosen tidak berhasil.
Ayo, apa H0-nya? Mu Mu kurang dari sama dengan 70. Mu Kurang dari sama dengan 70. kurang dari ini. Yang lain ada yang beda? Oke, lihat. Patokan nilainya apa? Ini kan ya. 70. Batasan keberhasilan doi tersebut dalam mengajar jika nilai rata-rata mahasiswanya lebih dari 70. Lebih dari 70. H0 sesuatu yang ingin kita tolak. Berarti dia lebih, berarti rata-ratanya di bawah atau lebih kecil sama dengan 70. Nah, H1-nya berarti lebih Lebih dari. lebih besar dari. Sampai sini paham nggak? Iya, Pak. Ayo, yang lain. Paham nggak? Insya Allah. Paham, Oke. Pak. Mbak. Alfanya berapa persen? 5%. Ini ya. 5, Pak. Pak. Atau sama dengan 0, 5,05. Statistik ujinya. Pakai uji T, pakai uji Z. T, Pak. Kenapa T? Belum mengetahui. Belum tidak ketahui, Pak, ragam populasinya. Kalau ragam sampelnya diketahui nggak? Berarti pakai uji itu ya. Uji ragam populasinya kan tidak diketahui. Berarti kita pakai uji T ini ya. Kenapa dia tidak diketahui? Karena dia tidak ada keterangannya di situ. Nah, kalau ragam sampelnya ya bisa kita cari kan, karena datanya ada. Ini uji T. Ini saya di sini juga. Ini langkah yang ketiga ya. Uji T. Kita membutuhkan X bar. Kelihatan kan? Nah, kita butuh Kelihatan, X. Pak. Kelihatan, Bapak. Kita butuh X bar. Mu 0. Mu 0-nya itu ini. Ini mu 0 ya. Patokan nilainya itu mu 0-nya itu. S. Tahu nggak S? Sampel. Simpangan baku. Nah, itu simbol Simpangan baku, Pak. simpangan baku, betul. N-nya Nilainya, Pak. Nilai dari semuanya itu tuh. Nilai dari sampel. N-nya berapa? Ini dia jumlah datanya. 10. Sip. Oke. Oke, silakan cari N apa? X barnya, tahu nggak X barnya ini? 75. Hah? 75, Pak. Oke. S-nya?
Berapa, Rofi? Kenapa, Pak? Itunya berapa? Apa? SB simpangan baku. S-nya ya. Sudah Berarti dapat belum? dari awal lagi ya? XI X bar dikurangi XI kayak gitu ya, Pak. Iya, bisa nggak? Kalau ada cara cepatnya sih bisa. Pakai laptop ngerjainnya. Kamu baru dapat itunya aja ya? X bar. Oke. Oke, saya udah dapat ya 12,25. Ntar kamu cari sendiri. Kan udah bisa. Sekalian tuh Pak, ajarin caranya Pak, biar cepet dapatnya. Hah? Ah, kamu sukanya yang cepet-cepet. Enak cepet-cepet itu. Tadi ajarin. Ini berapa tadi? 75 X bar. Nah, 75. Nolnya tadi berapa? 70. Bapak kok nggak ganti, Pak? Hah? Kamu yang tampil apa? Masih rumus T, Pak. Dua-duanya masih rumus T, Pak. Keduanya rumusnya, Pak. Oh iya. Ntar berubah sendiri, liatin aja. S-nya 12,25. 25. N-nya 10. 10. 10. Twing. Kok nggak berubah? Berubah nggak? Berubah. Iya, Pak, Oke, berubah. berubah ya. Oke. Berapa tuh? Atau enaknya di sampingnya kali? Nah, ribet banget nih, inian. Pakainya dia inian sih. Oke, 75 dikurangi ini kan 5. Oke. 12,25 dibagi akar 10. Akar 10 itu berapa? 3,16 ya? Ya. Nah, Iya, Pak. 12,25 dibagi akar 3,16. 3,87. 3,8. 87. 87. Berapa jadinya? 1,291. 1,291 lah ya. Gitu? Oke, sampai sini bisa? Paham, Pak. Ya Allah. 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 Alhamdulillah. Ini baru Insya Allah, dapat statistik uji. Nah, kita tentukan batas kritis. Oke? Kita agak percepat, boleh? Boleh banget, Boleh. Pak. Tapi kalian harus paham. Penting itu paham. Ya. Mana batas kritisnya? Yang ini. Oke, yang tadi H1-nya yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Yang pertama, Pak. Yang pertama, Pak. Yang lebih besar tuh, Pak. H1. Yang kedua. Lebih besar yang kedua, Pak. Kedua, Pak. Yang mana? Yang ini Kedua berarti ya? lebih besar. Ya. Besar. Ya, Lihat. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Yang ini kan ya?
Kan ini nih, yang dilihat ini nih, H1-nya. Berarti ini kira-kira grafiknya masih ingat ya? Grafiknya berarti kayak gini kan? Sisi kanan diarsir. Kayak gini ya? Betul. Oke. Nah, ketika kita menentukan apa namanya, yang tadi ini pakai di sini bisa nggak sih yang bikin grafik kayak tadi itu? Harus slideshow aja ya? Chart nggak bisa, Pak. Pakai apa? Chart. Pakai chart. Save. Iya, Pak. Di situ kan ada buat grafiknya, Pak. Chart. Mana? Yang itu sebelah smart art. Sebelah smart art. Ini. Ketiga itu, Pak. Di bawah slides. Mana? Ayo mana? Ini harus ada datanya. Ini kali ya. Kok tampilnya ke sini? Kalian tampilannya apa sih? Masih Biasa di statistik uji, Pak. Hasil 1,29. Oh, okay. Kok begini sih? Ya, kagak mau. Bukan yang ini berarti. Ini kali ya? Cuma separuh. Ayo. Yang mana ya? Ini kali ya? Aduh. Like benar. Tapi kira-kira itulah. Mudah-mudahan kalau bismillah. Udah ada bayangan sih, Pak. Udah ada bayangannya. Bayangan apa? Grafiknya. Dah. Klik. Ini harusnya simetris ya. Ini kira-kira kayak gini lah ya. Nah, sebenarnya yang ingin saya coba jelaskan lebih lanjut itu sebenarnya adalah ini. Kan ini batasnya ya. Nah, kita menentukan batas ini tuh berapa nilainya. Itu sebenarnya yang saya ingin coba. Ini saya coba, ini apa sih? Hitam ini. Ada yang nyoret itu, Pak. Oh, isongat. Oke ya. Nah, sekarang kita coba menentukan batas kritis ini, tabel ini. Ini berapa nilainya ini? Tabel ini berapa nilainya? Ini berapa nilainya ini? Berapa nilai ini? Oke. Yang itu. Kalian udah saya kasih tabel T kan? Halo? Halo? Tabel T udah dikasih belum? Yang ini nih. Yang ini. Udah belum? Belum ya, Pak. Belum.
Ya udah, setelah ini saya kasih ya. Oke, kita hipotesisnya satu arah, dua arah. Satu arah. Tahu dari mana satu arah? Satu arah, dua arah, hipotesis. Karena bukan sama dengan atau Halo, hilang. Karena kan di sini udah kasih tahu nih, teman itu. Kok sore ini? H0-nya lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, itu satu arah. Yang ini juga kan sama ya. Karena dia lebih H0-nya itu lebih kecil dari lebih kecil sama dengan ini, maka dia satu arah. Maka tabelnya lihat yang satu arah. Lihat. Oke? Halo? Coba lanjut, Pak. Iya, Pak. Satu arah ya. Oke. Alfanya berapa? Iya. 0,05. 0,05, Pak. 0,05. 05. Tabel kedua, Pak. Kemudian di sini ada DF. Degrees of freedom. Terus sering disebut juga dengan derajat bebas. Derajat bebas itu berapa nilainya? Rumusnya, ada rumusnya di sini. Nah, ini dia. DB atau DF itu rumusnya N dikurangi 1. Ya. Oke, paham? Paham, Pak. Siap, mantap. Berarti di sini N-nya apa, DF-nya berapa? 9. 9. Alfanya 0,05, DF-nya 9. Berarti nilainya 1,833, Pak. yes. Yang lain paham? paham, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Kita kembali ke sini. Berarti ini nilainya 1,833 ya tadi. Iya, Pak. 1,833. Nah, sekarang kan ini titik tengahnya 0. Nah, T hitungnya ada di sebelah kiri ini, T tabel, atau ada di sebelah kanan? Halo? Ini Gimana, Pak? Gimana? Kiri, Pak, kiri. T hitung ini tuh ada di sebelah kiri dari T tabel atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Kanan, Pak. Kiri kanan? Kanan? Kiri? Kanan. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Itu kan lebih kecil, Pak. Iya, ada di sebelah kiri. Kanan. Kiri, kanan, yuk terus. Kan 1,29. Lebih gedean mana? Gedean 1,8, Pak. Nah, iya berarti sebelah kiri kan? Iya. Ini disebutnya Ya, T hitung. Yang ini disebutnya T tabel. T hitung ada sebelah kiri di T tabel kan? Nah, ini daerah apa tadi tuh kalau ada sebelah kiri? Daerah kritis.
Hmm. Ini nih, yang ini nih. Tadi kan yang diarsir sebelah kanan. Daerah sebelah kanan itu daerah apa? Penolakan. Penolakan. Sebelah kiri. Berarti terima ya Pak. Nah, terima apa? HO diterima, H1 ditolak. Hah? Terima satu bukan Pak? Ayo lihat-lihat. Yang kalau kita menggunakan grafik itu terima atau tolak? H0 kan kita nggak ngomongin jadi terima apa tolak? Tolak. Kalian pusing banget, masih pusing. Ini lebih kecil kan ya? Udah sepakat ya? 1,29. Sepakat. Lebih kecil kan dari 1,833 kan? Iya. Maka terima tolak? Tolak. Kan tadi dibahas yang sebelah kanan ini disebut dengan daerah penolakan H0. H0. Oh, terima berarti, Pak. Jadi diterima. Yang di sini terima. Sah, Pak. Terima apa? Terima H0. Oh, kan kita dari tadi saya sudah ngomong bahwa kita fokusnya di H0 saja, terima atau tolak, tolak atau terima. Kalau ini daerah penolakan H0, maka ini daerah penerimaan H0. H1 itu kebalikannya pasti, jadi kita nggak bahas. Jadi kita ngomongin H0 saja. Jadi kalau ada di sebelah kanan T tabel, maka tolak H0. Kalau ada di sebelah kiri T tabel, untuk kasus ini ya, kalau ada di sebelah kiri, maka terima H0. Apa itu terima H0? Ingat, saya pelan-pelan nih. Target kita kan ini. Tujuannya. Iya. Ternyata yang terbukti adalah ini nih. Karena terima H0-nya. Artinya apa? Kalau misalnya ternyata rata-ratanya di bawah atau sama dengan 70. Berarti nggak berhasil. Apa ujung-ujung tidak berhasil lagi? Apa yang tidak berhasil itu? Pembelajarannya. Kok kecil? Sini aja ya. Pembelajaran. Oh, I see. Pembelajaran dosen tersebut belum berhasil. Diduga atau misalnya ini diduganya di depan sini. Diduga pembelajaran dosen tersebut tidak berhasil. Gitu ya. Paham nggak? Pusing ya? Mencoba memahami, Pak. Ya, mencoba memahami. Kamu ini sekali. Pengertian sekali. Calon suami ideal. Oke. Ada pertanyaan nggak? Paling nanti di kanal YouTube-nya, Pak. Ya udah. Oke, kalau gitu ini ya tugas 1, 2, 3, 4.
Tugasnya ada 4. Masya Allah. Biar paham, kalau tugasnya 1 kamu nggak paham. Iya Pak, siap. Nanti tabel saya kirim di grup ya. Di grup PJ-nya nanti yang ini. Oke, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Iya, share Pak. soalnya ya, Pak. Oke, Makasih, Pak. terima kasih semuanya. Jangan lupa absen, jangan lupa absen. Ya, Pak. Tanya sama PJ-nya. Screenshot, jangan lupa screenshot. Link absen mana, Pak? Tanya PJ-nya. Oke. Oke. Bukannya Rocky udah saya screenshot, Pak.